Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, program studi S1 Keperawatan. Pada tugas mata kuliah Biostatistik kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji T tidak berpasangan dengan SPSS. Saya juga telah membuat contoh kasus untuk dilakukan uji menggunakan metode T tidak berpasangan. Kasus yang akan saya uji adalah berkaitan dengan kita ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat Talang Ubi Timur dan Talang Ubi Barat tentang pencegahan penularan virus HIV/AIDS. Oke, selanjutnya kita asumsikan bagaimana perbedaan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat Talang Ubi Timur dan Talang Ubi Barat tentang pencegahan penularan virus HIV/AIDS untuk syarat melakukan uji T tidak berpasangan menggunakan SPSS ada 3, yaitu yang pertama, terdapat lebih dari satu kelompok uji. Yang kedua, data bersifat numerik, interval atau rasio. Yang ketiga adalah data berdistribusi normal. Pada kasus ini, saya menggunakan 2 kelompok uji. Lalu untuk menginterpretasikan hasil analisis dari uji T tidak berpasangan digunakan alfa 5%. Apabila nilai sig kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara kelompok masyarakat Talang Ubi Timur dengan kelompok masyarakat Talang Ubi Barat. Namun jika nilai sig-nya lebih dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Cara lainnya adalah dengan melihat nilai T hitungnya. Sebelumnya, kita harus mengetahui nilai T tabel. Pada kasus ini, saya sudah menginput data sebanyak 30 responden untuk setiap kelompok. Jadi, T tabel untuk N30 responden yaitu 0,306. Nanti apabila nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, artinya terdapat perbedaan antara 2 kelompok. Namun jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, artinya tidak terdapat perbedaan. Oke, langsung saja saya buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita akan entry data yang akan diuji nantinya. Saya akan menginput data sebanyak 30 responden. Sebelum itu kita buka tabel variabel view. Definisikan dahulu apa saja nama data, tipe datanya, isi juga labelnya. Pada bagian nama data akan saya buat dengan tingkat pengetahuan dan kelompok masyarakat. Inisialisasi bagian width, desimal, dan isi juga labelnya. Lalu buka tabel data view. Entry data yang akan digunakan di sini, saya akan menginput data pada tingkat pengetahuan dengan tipe data numerik sebanyak 30 responden. Pada bagian kelompok masyarakat, saya isi dengan string masyarakat Talang Ubi Timur dan masyarakat Talang Ubi Barat. Input data pada uji T tidak berpasangan
sedikit berbeda dengan kasus yang lain. Pada uji T tidak berpasangan, kita meletakkan data pada satu barisan yang sama. Baiklah, untuk melakukan uji T tidak berpasangan, cara yang pertama adalah kita klik Analysis, lalu pilih Compare-Ments, kemudian pilih Independent Sample T-Test, kemudian terdapat dua kolom. Untuk kolom pertama, data tingkat pengetahuan. Kolom kedua adalah data kelompok, namun kita harus mendefinisikan maksud dari kelompok ini. Klik saja Define Groups. Grup 1 diisi angka 1, grup 2 diisi angka 2, lalu klik OK. Maka akan muncul nilai output sebagai berikut. Pada bagian tabel di sini, yang perlu kita lihat adalah tabel Independent Simple T-Test-nya. Karena kita melakukan uji T tidak berpasangan, maka yang kita lihat adalah hasil di bagian T-Test for Equality of Means-nya. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa interpretasi dengan melihat signya dan T-hitungnya dari hasil analisis tabel didapatkan nilai signya adalah 0,005, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat Talang Ubi Timur dengan masyarakat Talang Ubi Barat terhadap pencegahan virus HIV/AIDS. Lalu, cara kedua, kita dapat melihat T-hitungnya. Nilai T-hitungnya lebih kecil 0,036 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat Talang Ubi Timur dengan kelompok masyarakat Talang Ubi Barat. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau penuturan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.